Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Febri Ayuni, BP 2010 54 1022. Saya akan menjelaskan mengenai penelitian pengaruh inflasi dan kemiskinan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia periode 2002 sampai 2021. Yang pertama, latar belakang. Masalah pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai masalah makroekonomi dalam jangka panjang, dari satu periode ke periode lainnya. Kemampuan suatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa akan meningkat. Kemampuan yang meningkat ini disebabkan karena faktor-faktor produksi akan selalu mengalami pertambahan dalam jumlah dan kualitasnya. Dalam perspektif ekonomi, inflasi merupakan fenomena moneter dalam suatu negara, di mana naik turunnya inflasi cenderung mengakibatkan terjadinya gejolak ekonomi. Selanjutnya, kemiskinan merupakan salah satu penyakit ekonomi yang sangat sulit untuk disembuhkan. Kemiskinan mengakibatkan seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi dapat dikatakan bahwa penyebab kemiskinan tidak hanya dilihat dari aspek ekonomi, seperti tingkat pendapatan, tetapi juga menyangkut aspek-aspek sosial dan kelembagaan. Selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama, bagaimana pengaruh inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, bagaimana pengaruh kemiskinan terhadap pertumbuhan ekonomi. Dan yang ketiga, apakah inflasi dan kemiskinan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Selanjutnya, manfaat penelitian. Yang pertama ada teoritis, membantu dalam pengembangan dan penelitian, khususnya mengenai pengaruh inflasi dan kemiskinan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia periode 2002 sampai 2021. Yang kedua ada praktis. Yang pertama bagi peneliti sebagai bahan skripsi dan wawasan ilmu pengetahuan. Yang kedua bagi pihak lain sebagai uji coba atau perbandingan penelitian sejenis. Selanjutnya mengenai kajian teori. Yang pertama ada inflasi. Menurut Latumerisa 2011 halaman 22, inflasi ialah kecenderungan dari harga untuk naik secara terus-menerus. Selain terjadi secara menerus, kenaikan harga bisa disebut dengan inflasi apabila kenaikan tersebut mencakup ke seluruh jenis barang. Yang kedua, kemiskinan. Beck 2016, kemiskinan merupakan situasi yang dihadapi oleh seorang individu di mana mereka tidak memiliki sumber daya untuk memenuhi kehidupan yang nyaman, baik ditinjau dari sisi ekonomi, sosial, psikologis, maupun dimensi spiritualitas. Yang ketiga, pertumbuhan ekonomi. Merupakan masalah perekonomian jangka panjang dan menjadi kenyataan yang selalu dialami oleh suatu bangsa. Sukirno 2013 berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi perkembangan fiskal produksi barang dan jasa yang berlaku di suatu negara seperti pertambahan jumlah produksi barang industri, infrastruktur, jumlah sekolah, dan pertambahan produksi sektor jasa, serta barang modal. Selanjutnya penelitian terdahulu. Yang pertama, Rizky Adi Maulana, Lucia Rita Indrawati membahas mengenai pengaruh inflasi dan impor terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia tahun 1990 sampai 2019. Yang kedua ada Amir Salim Fadilah membahas mengenai pengaruh inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia periode 2016 sampai 2020. Dan yang ketiga ada Angga Maulana Muhammad Iqbal Fasah Soeharto membahas mengenai pengaruh tingkat kemiskinan terhadap pertumbuhan ekonomi dalam perspektif Islam. Selanjutnya mengenai metode penelitian. Jenis penelitian ini merupakan pendekatan kuantitatif. Lokasi penelitian di Indonesia, sumber data Badan Pusat Statistik tahun 2002 sampai 2021, data penelitian data sekunder, populasinya di Indonesia dan sampelnya periode waktu 2002 sampai 2021. Operasional variabel. Yang pertama inflasi, variabel independen 1 atau X1. Kenaikan harga barang yang bersifat umum dan terus-menerus atau kecenderungan harga-harga yang menaik secara terus-menerus. Menurut Sukirno tahun 2013 halaman 165. Yang kedua ada kemiskinan yaitu variabel independen 2 atau X2. Ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Yang ketiga itu pertumbuhan ekonomi variabel dependen atau Y. Perkembangan fiskal produksi barang dan jasa yang berlaku di suatu negara. Pertambahan produksi barang industri, infrastruktur, pertambahan sekolah, produksi sektor jasa, dan pertambahan produksi barang modal. Menurut Sukirno 2013. Selanjutnya metode analisis data. Yang pertama itu pengelolaan data yang menggunakan metode kuantitatif, model VECM atau Vector Error Correction Model, dan estimasi VECM. Yang kedua, cek stabilitas. Yang pertama, uji normalitas
autokorelasi, dan impulse response function. Selanjutnya mengenai hasil dan pembahasan. Dengan menggunakan model VECM, untuk memastikan terdapat kointegrasi pada variabel yang diestimasi, maka menggunakan hasil dari Johan test. Pada gambar di samping terlihat simbol bintang pada rang yang pertama, yaitu 11,8182, yang artinya model tersebut berkointegrasi. Jadi kita bisa menggunakan VECM untuk mengestimasi hubungan antar variabel. Pada rang 0, statistiknya 317129 lebih besar dari nilai kritisnya 29,68, sehingga H0 tidak ada kointegrasi atau ditolak. Sedangkan pada rang yang pertama, track statistiknya 11,8182, lebih kecil dari nilai kritis 15,41, sehingga H0 terdapat satu vektor kointegrasi atau tidak ditolak. Selanjutnya, estimasi VECM. Pada estimasi VECM ini diperhatikan apakah probabilitasnya dengan alfa, yaitu jika 0,5 besar maka tidak signifikan, maka dapat disimpulkan bahwa inflasi probabilitasnya 0,00 berarti signifikan, di mana inflasi berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Ketika pertumbuhan ekonomi meningkat satu periode, maka inflasi akan naik sebesar 54,61047. Yang kedua, kemiskinan. Kemiskinan probabilitasnya 0,3096, yang berarti tidak signifikan, di mana kemiskinan ini tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Ketika pertumbuhan ekonomi meningkat satu periode, maka selanjutnya yaitu uji stabilitas VEC. Dari hasil gambar di samping terlihat bahwa informasi VEC stabil dikarenakan titik di dalam gambar tersebut masih di dalam lingkaran dan tidak melebihi dari garis lingkaran atau melebihi angka 1. Selanjutnya yaitu uji autokorelasi. Pada gambar di samping jelaskan probabilitas chi-square-nya lebih besar dari alfa, yaitu 0,92456 lebih besar dari 0,05, berarti tidak signifikan. Dari hasil uji autokorelasi diperoleh informasi tidak ada autokorelasi. H0 tidak ada autokorelasi atau tidak ditolak. Selanjutnya mengenai uji normalitas. Terlihat pada gambar di samping dikatakan signifikan jika lebih besar dari 0,05. Dari hasil uji tersebut, variabel Y pertumbuhan ekonominya kecil dari 0,05 berarti tidak signifikan, tidak normalitas atau menolak HO. Yang kedua, variabel X1 inflasi dari 0,05 tidak signifikan, berarti HA tidak normalitas, menolak H0. Yang selanjutnya variabel X2 kemiskinan dari 0,05, kemiskinan lebih kecil dari 0,05 signifikan, H0 normalitas atau menolak HA. Selanjutnya itu impulse response function. Yang pertama, dari hasil gambar di samping, bila terjadi shock pada variabel pertumbuhan ekonomi sebesar satu periode, maka inflasi akan naik sebesar 4,2 per periode dan akan turun pada periode berikutnya dengan mendekati 0. Yang kedua, bila terjadi shock pada variabel inflasi selama satu periode, maka inflasi akan naik sebesar 4,9 per periode dan akan turun pada periode berikutnya hingga mendekati 0. Yang ketiga, bila terjadi shock pada variabel pertumbuhan ekonomi, kemiskinan akan naik sebesar 2,2 per periode dan akan turun pada periode berikutnya hingga mendekati 0. Bila terjadi shock pada variabel pertumbuhan ekonomi akan naik sebesar 3,2 per periode dan akan turun pada periode berikutnya hingga mendekati 0. Yang kelima, bila terjadi shock pada variabel kemiskinan, maka kemiskinan akan naik sebesar 0,6 dan akan turun pada periode berikutnya hingga mendekati 0. Selanjutnya, bila terjadi shock pada variabel kemiskinan, maka pertumbuhan ekonomi akan naik sebesar 1,2 dan akan turun pada periode berikutnya hingga mendekati 0. Jadi kesimpulannya yaitu berdasarkan hasil analisis dan pembahasan penelitian ini, memahami dampak inflasi dan kemiskinan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada periode 2002 sampai 2021. Yang pertama, inflasi memiliki dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, di mana inflasi berpengaruh dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Tingkat inflasi yang tinggi akan berdampak pada penurunan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, kemiskinan memiliki hasil yang tidak signifikan karena kemiskinan tidak berpengaruh secara langsung terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia selama periode 2002 sampai 2021. Dikarenakan volume pertumbuhan ekonomi tidak memiliki pengaruh paling dominan terhadap kemiskinan karena memiliki nilai terbesar dibandingkan nilai pertumbuhan.
Baiklah, sekian yang dapat saya jelaskan mengenai penelitian saya pada kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.